Masih di podcast JP2G. Nah, tema pembahasan kita kali ini sangat menarik ya. Bagaimana menjaga gairah bisnis di masa pandemi COVID-19 dan merencanakan bisnis pasca pandemi COVID-19 serta mengurangi susut hasil dan limbah. Nah, ini masih bersama dengan Mbak Deni. Apakah bisa memberikan penjelasan sedikit ya tentang upaya pengurangan susut hasil dan limbah dari usaha payu-payu? Iya, kalau untuk susut nilai gizi ya Pak Kun ya, itu memang nggak bisa dipungkiri karena kita dari nelayan itu kan ada proses di sana, ada proses distribusi yang sampai ke pengolahan, ke dapur saya gitu, ke dapur payu-payu. Dan itu dengan cara mempersingkat waktu supaya nilai gizi itu tetap bisa dinikmati oleh penikmat payu-payu. Jadi dari nelayan itu payu-payu mendapatkan ikan ini dari pasar pabean ya Pak Kun di Surabaya. Dimana kalau misalnya siang itu kan memang mereka lebih cepat ya Pak, yang datang siang itu langsung fresh dari laut gitu kan. Dan kemudian dari sana kami mentransfernya ke dapur payu-payu itu dalam waktu yang singkat. Kita ada penyimpanan Pak Kun, tapi penyimpanannya di suhu yang minus 4 derajat sesuai dengan sehingga bisa awet ya? Iya, sehingga dia bisa awet untuk 1-2 hari ke depan lah untuk proses selanjutnya. Ya, jadi mengikuti proses untuk pengawetan agar supaya dia tetap terjaga gizinya dengan temperatur yang rendah, gitu kan? Nah, segala upaya kerja keras UKM ini, Mbak Deni ini tentunya tidak akan bisa berhasil seorang diri tanpa dibantu oleh dinas-dinas terkait di pemerintah Kota Surabaya. Nah, ini tadi kita sudah berbincang dengan Bapak Erlambang selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Bagaimana menyikapi hal ini? Jadi selaku pemerintah itu memang harusnya memfasilitasi permasalahan-permasalahan yang ada di warga, terutama untuk UMKM gitu. Jadi untuk saat ini mungkin kebutuhan-kebutuhan itu biasanya melalui proses yang usulan-usulan dari masyarakat, mungkin dari UMKM salah satunya. Kalau memang hal itu penting harus kita wujudkan. Kalau memang kebutuhannya apa, kita di tengah-tengah. Jadi kalau memang kebutuhan pelatihan ya kita latih. Oh iya. Dengan narasumber yang pas. Gitu. Pas ya, sesuai ya. Kita sesuaikan. Nah, itu karena kita bukan ahli semua. Gitu. Jadi kita tengah-tengah kalau memang pelatihannya butuh untuk gizi, nilai gizi pengolahan tadi ya nanti kita datangkan ahli gizi, nanti kita latih UMKM yang ada di Kota Surabaya. Kalau memang kebutuhannya seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan nanti. Support secara total ya Pak. Iya. Jadi saat ini misalkan di masa pandemi ini bukan hanya sektor di perikanan saja yang kita tangani. Jadi kita memanfaatkan aset-aset pemerintah kota saat ini. Kita menanam beberapa tanaman pangan, ada jagung, sorghum, itu sekitar 32 titik dengan mungkin ada di BTKD yang ada saat ini. Terus fasum, fasos itu kita tanami sekitar 32 titik. Nah ini dari tanaman-tanaman ini kita latih masyarakat untuk mengolah ini. Misalkan jagung nanti dibuat apa, olahan-olahannya apa aja. Ini yang sudah kita lakukan. Jenisnya apa aja Pak? Yang kita 4 ya. Nah, yang sudah yang banyak ya, ada ketela rambat. Itu satu. Sorghum juga kita mulai kita perbanyak gitu. Kemudian jagung, ketela pohon itu. Talas juga ada. Sehingga kita latih masyarakat untuk mengolah bahan-bahan seperti ini. Ini yang sudah kita lakukan. Kemudian untuk pemberdayaannya, kita punya taman hutan raya yang beberapa yang sudah diresmikan oleh Bu Wali Kota. Nah ini bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk jualan gitu. Jadi kita memang tujuannya taman-taman ini, taman hutan raya ini nanti bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar sehingga nanti perekonomian di daerah itu meningkat. Ini tujuannya. Nah, dengan adanya pandemi saat ini kita harus posisinya di tengah-tengah. Selain nanti masyarakat datang di tahura kami, ya tetap harus ada protokol kesehatannya. Ini yang kemarin setelah dibuka sama Bu Ali, animonya memang tinggi. Ini ada di Balas Krumpe, kemudian ada di
Romo Kalisari. Mereka yang punya lahan ya Pak ya? Ya lahannya pemerintah kota. Oh, lahannya Iya, pemerintah kota. Nah, warga sekitar ini bisa berjualan di sana, sehingga meningkat perekonomian di sana. Masyarakat yang datang ya lumayan banyak itu, tapi kita juga syarat-syarat untuk masuk itu juga harus protokol kesehatan. Betul. Mungkin ini yang kita lakukan saat ini, Pak Gun. Jadi lahan pemerintah kota daripada tidak digunakan selama ini ya tidak dipakai, rencananya untuk pembangunan mungkin sekolah, karena pandemi akhirnya diundur, sehingga kita tanam. Wah, luar biasa itu ya. Itu ide, bisa disebut ide kreatif itu ya. Ya, ini mungkin salah satu perintah dari Bu Wali saat itu untuk menanami aset-aset yang belum masih ada ininya ya, masih terbengkalai atau apa itu. Ya, untuk lahan-lahan yang belum mau dibangun tapi nggak jadi, ya itu kita tanam. Jadi kota Surabaya ini penuh dengan inovasi, kreativitas, ya, memanfaatkan lahan yang belum dipakai dan masih kosong, dan masyarakat bisa memanfaatkannya dengan maksimal dan bisa berpenghasilan ya Pak. Ya, jadi hasilnya nanti setelah panen misalkan itu untuk masyarakat sekitarnya. Bukan hanya tanaman, Pak Gun. Yang kita lakukan saat ini adalah bibit-bibit lele, ikan juga salah satu urban farming kita yang kita lakukan adalah pemberian bibit-bibit tadi, ikan salah satunya untuk ke masyarakat. Meningkatkan gizi ya, masyarakat. Jadi sendiri. Mereka kita beri kolam terpal juga. Nah ini kita beri benihnya juga, pakannya satu paket itu. Nah nanti harapan kita 3 bulan mereka panen dan dimanfaatkan oleh mereka. Ini salah satu program pemerintah. Jadi ini Pak Kun, nanti kan kalau misalnya abon ikan gabus yang udah mulai banyak nih gitu. Jadi kan nanti bisa ke Pak Herlambang. Budidaya ikan gabus ya nggih Pak? Boleh. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal produk kan Bapak belum tahu produknya kan? Ini nanti dibagi-bagi produknya ya. Saya belum pernah, Pak. Memang selama ini yang di masyarakat kalau ikan gabus memang jarang ya, Bu. Jadi lele sama nila selama ini. Nah, mungkin kalau memang budidaya ikan gabus itu bisa masyarakat, nanti kita bisa kerjasama luar biasa untuk benih-benihnya itu, Pak. Iya, terima kasih Pak Herlambang. Bagaimana dari Dinas Perdagangan menyikapi ini tadi? Iya, kalau kami di Dinas Perdagangan, kami sebenarnya fokus kami itu ingin menambah value gitu Pak, value dari suatu produk. Jadi ketika dia dipasarkan itu memang bagus, dan katakanlah penambahan value. Jadi kami ini memberikan banyak fasilitasi ya kepada para UKM. Tadi Mbak Deni sudah sampaikan halal ya Mbak Deni, sertifikasi halal. Kami juga berikan fasilitasi sertifikasi kekayaan intelektual Pak, seperti pendaftaran merek, hak cipta. Kemudian juga pelatihan yang kami berikan itu seperti fotografi produk, kemudian desain kemasan, digital marketing kemarin terakhir. Jadi gimana sih UKM itu hanya dengan smartphone dia bisa menghasilkan foto yang bagus seperti pakai yang DSLR itu. Sesuai dengan zamannya ya. Iya betul, dan kalau boleh saya sampaikan, semua fasilitasi yang kami berikan itu gratis Pak. Jadi pendaftaran halal, merek, hak cipta itu semua gratis ya Bu Deni ya. Tidak ada yang kami pungut. Jadi pelatihan-pelatihan yang ada di pemerintah kota semuanya gratis. Gratis. Dan kami juga fasilitasi dengan tempat penjualan Pak. Jadi kami punya sentra atau stand UKM. Kalau stand UKM itu yang ada di fasilitas publik, baik yang kami menyewa ke mall atau di aset yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya. Tapi Mbak Deni ini kayaknya belum masuk karena mungkin beliau masih sibuk sekali dengan reseller-resellernya. Jadi saya cek tadi produknya belum ada di sentra kami. Perizinan baru keluar Bu Farida. Salah satu UKM yang sukses ini ya. Betul Pak. Tadi saya tanyakan loh, Mbak Deni kok belum masuk ke sentra padahal produknya kan bagus. Ternyata memang masih sibuk sekali. Contoh menarik ini Mbak Deni, mungkin informasi bagi para UKM pemula dari Dinas Perdagangan, bagaimana mereka memulai mau daftarkan produknya supaya punya izin, ya, punya IPRT, ya, PIRT dan juga mereka memulainya dari mana nih? Mungkin bisa diberikan informasi.
Kalau memulainya dari mana itu macam-macam ya. Ya, dia punya produk soalnya. Dia sudah punya produk, sudah usaha 3-5 tahun, tapi dia nggak ngerti bagaimana cara mengurusnya. Kalau memang informasi terkait hal-hal seperti ini yang berkaitan dengan pemerintah mungkin belum semua masyarakat paham dan tahu harus kemana sih saya gitu ya Pak. Jadi jangan khawatir, nggak usah ragu kalau memang punya produk, butuh informasi apa atau saja di Siola itu kan namanya mall pelayanan publik Pak. Mall pelayanan jadi publik. Jadi begitu ke situ misalkan nggak tahu, oh saya pengen tahu tentang gimana daftar UKM, pasti nanti sama teman-teman yang di depan itu langsung diarahkan ke Dinas Perdagangan. Nah dari situ kami kan akan lihat dulu produknya bagaimana, terkait perizinannya bagaimana, nanti kita dampingi Pak. Jadi apa sih yang sudah bagus, apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan, nanti kami dampingi karena kami ada pendamping masing-masing. Nah, bicara pendamping nih Pak Kun, tadi nyambung nih. Kalau misalnya UKM bingung nih, kalau ke kota mungkin banyak juga yang belum tahu gitu ya Bu Farida ya. Tapi kan bisa datang ke yang paling dekat dengan wilayah mereka. Misalnya ke kelurahan. Dari kelurahan itu ada Pak Kun, ada bidang sendiri untuk UMKM, kemudian bisa ke kecamatan. Dari kecamatan itu makanya dari Dinas Perdagangan Kota itu punya pendamping di masing-masing kecamatan. Oh, jadi ke kecamatan dulu. Iya, ke kelurahan. Kelurahan ada ya. Terdekat Pak Kun, supaya saya ini punya produk, gimana caranya untuk bisa mendapatkan izin supaya produk saya bisa dikenal gitu. Jadi kalau bingung harus ke kota mungkin jaraknya terlalu jauh yang kita nggak ngerti ataupun takut ya Bu dulu yang takut kalau ke dinas tuh takut gitu nanti gimana birokrasi dan sebagainya, dimulai dari yang terdekat. Jadi sederhana, mudah, cepat ya, mulai dari kelurahan, kecamatan, mungkin langsung ke Dinas Perdagangan, semua sudah disiapkan, pemerintah siap membantu secara utuh, apalagi di masa pandemi dan pasca pandemi nanti. Tapi menurut saya tadi sudah lama pemerintah kota memberikan layanan yang terbaik karena memiliki inovasi dan kreativitas untuk layanan masyarakat kota Surabaya. Oke, obrolan kita terus semakin hangat dan rasanya tidak bisa diberhentikan ya, karena obrolannya sangat menarik ya. Kita lanjutkan yang setelah satu ini.